Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dia Safitri, NPM 21901081185, kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Apa sih itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan menurut M. Munandar 2001 merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas, jumlah atau kuantitas harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Adapun tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama, tujuan dari penyusunan anggaran penjualan yaitu untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Selanjutnya mengenai kegunaan anggaran penjualan. Menurut M. Munandar 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan dan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Adapun manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama faktor pemasaran. Dilihat dari segi luar pasar, apakah bersifat lokal, regional, ataupun nasional. Selanjutnya dilihat dari keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan yang terakhir, dilihat dari keadaan konsumennya. Bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan. Apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Yang keempat, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? Yang terakhir yaitu faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Selanjutnya mengenai peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan yang akan datang untuk usaha atau produk perusahaan, di mana dalam pembuatan ramalan ini dibutuhkan penaksiran-penaksiran, khususnya penaksiran mengenai jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya, yang tentunya masing-masing produk dikaitkan dengan jenis produknya yang akan dijual. Dengan demikian, keakuratan peramalan penjualan akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan keseluruhan anggaran. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal dengan metode Least Square. Contoh kasusnya,
Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi ingin membuat forecast penjualan makanan bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur. Data penjualan tahun-tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tahun 2004, penjualan 2.250, tahun 2005 dengan penjualan 2.490, tahun 2006 penjualan 2.500, 2017 dengan penjualan 2.730, dan penjualan di tahun 2008 2.760. Hitunglah ramalan penjualan tahun 2009, 2010, 2011 dengan metode Least Square. Perhitungan untuk soal di atas dengan menggunakan metode Least Square, yaitu kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Di sini untuk tahun 2004 sampai tahun 2008 berarti N-nya adalah 5. Sehingga untuk 2006 ini karena berada di tengah-tengah maka X-nya adalah 0. Untuk 2005 X-nya minus 1, untuk 2004 X-nya minus 2, untuk 2007 X-nya 1, untuk 2008 X-nya 2. Sehingga ketika ditotal, nilai X ini harus hasilnya adalah 0. Untuk X kali Y, yaitu 2250 dikalikan minus 2, minus 4500, 2490 dikalikan minus 1, minus 2490, 2500 dikalikan 0 sama dengan 0, 2730 dikalikan 1, 2730, 2760 dikalikan 2, 5520. Sehingga ketika kita total XY ini adalah 1260. Untuk X kuadrat yaitu X yang ini kita kuadratkan. Minus 2 kuadrat 4, minus 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Sehingga total dari X kuadrat ini adalah 10. Dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, maka kita mencari nilai A-nya dulu, yaitu dengan rumus sigma Y per N. Sigma Y-nya 12.730 dan N-nya adalah 5. 12.730 dibagi 5 hasilnya 2.546. Untuk B sama dengan sigma XY yaitu 1260 dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 10, hasilnya adalah 126. Selanjutnya kita mencari anggarannya, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Untuk tahun 2009, Y sama dengan 2546 ditambah 126 dikalikan 3 sama dengan 2924. Kenapa X-nya ini 3? Karena setelah 2008 kan 2009. Nah, untuk X 2009 berarti di sini 3. Selanjutnya untuk tahun 2010, Y sama dengan 2546 ditambah 126 dikali 4 sama dengan 3050. Untuk tahun 2011, Y sama dengan 2546 plus 126 dikalikan 5 sama dengan 3176. Selanjutnya, contoh soal dengan metode trend moment. Berikut adalah data penjualan PT IZ Sentosa dari tahun 2006 sampai 2011. Tentukan penjualan tahun 2012. Tahun 2006 penjualan 240, 2007 sebesar 250, tahun 2008 penjualan sebesar 280, tahun 2009 penjualan sebesar 290, tahun 2010 penjualan 305, untuk tahun 2011 dengan penjualan 330. Perhitungan untuk metode trend moment yaitu dengan mencari X. Di sini X-nya dimulai dari 0. Yaitu untuk 2006 X-nya 0, 2007 X-nya 1, 2008 X-nya 2, 2009 X-nya 3, 2010 X-nya 4, 2011 X-nya 5. Selanjutnya X ini dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 15.
selanjutnya yaitu X kali Y, yaitu dengan mengalikan X dikalikan Y. 240 dikalikan 0, 0. 250 dikali 1, 250. 280 dikalikan 2, 560. 290 dikalikan 3, 870. 305 dikalikan 4, 1220. 330 dikalikan 5, 1650, sehingga totalnya adalah 4550. Untuk X kuadrat ini adalah X ini dikuadratkan, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dengan totalnya yaitu 55. Selanjutnya mencari nilai B, yaitu dengan sigma Y sama dengan N dikalikan A plus B dikalikan sigma X, sehingga 1695 sama dengan 6 kali A plus B kali 15. Sigma XY sama dengan A dikalikan sigma X plus B dikalikan sigma X kuadrat, sehingga 4550 sama dengan 15 kali A plus B kali 55. Kedua persamaan ini kita susun menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan pertama dikalikan 2,5, untuk persamaan kedua dikalikan 1. Untuk persamaan pertama yaitu hasilnya 4237,5 sama dengan 15A plus 37,5B. Untuk persamaan kedua hasilnya 4550 sama dengan 15A plus B 55. Untuk kedua persamaan ini kita kurangi. 4237,5 dikurangin 4550 minus 312,5. Untuk 15A dikurangi 15A 0. Untuk 37,5B dikurangi 55B minus 17,5B. Jadi untuk B-nya sama dengan 17,8571. Setelah nilai B ketemu, selanjutnya kita masukkan nilai B ke salah satu persamaan, yaitu kita memasukkan ke persamaan yang pertama. 1695 sama dengan 6 kali A plus B kalikan 15. 1695 sama dengan 6 kali A plus untuk B-nya 17,8571 kalikan 15. 1695 sama dengan 6A ditambah 267,8571. A sama dengan 237,86. Terakhir yaitu kita memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Y A-nya 237,86 ditambah 17,8571 dikalikan 6, hasilnya 350. Jadi Y-nya adalah 350. Jadi penjualan tahun 2012 yang dianggarkan sebesar 350 unit. Sekian pemaparan materi mengenai anggaran penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.